Ya, ketika ada yang ditinggalkan pasangannya, tenang aja, nggak usah sakit hati. Nggak usah sakit hati. Ya, betul. Lepaskan dan katakan, Tuhan terima kasih. Kalau saat ini dia meninggalkan aku, saya tahu Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Iya kan? Tadi kalau meninggalkan kamu itu tidak baik. Masa barang rapi bogol Deli. Ya loh. Artinya kalau hatinya masih jalan kemana-mana itu nggak baik. Tapi selama ini kamu apa? Banyak orang apa? Waduh, aku dipecundangi, aku disakiti. Sakit dan enggak itu tinggal penerimaanmu. Tuhan terima kasih. Selama ini ternyata yang bersama aku tidak baik, Tuhan. Kalau dia lepas dari aku, saya tahu dan saya yakin Tuhan pasti kirimkan yang lebih baik dari itu. Ojo lorati gitu. Nah, bayaran terus nengkene ngomongnya kan elek loh. Wah, aku dipecundangi, kurang ajar. Wah, aku menderita. Aku lebih baik bunuh diri ya. Masalahnya jadi panjang ketika Anda tadi bicara yang negatif tadi. Oke ya, jadi sesuatu tadi tinggal bagaimana kita menerima dalam hati dan berbicara di dalam hati kita. Saya kasih tantangan ya untuk 1 bulan ini ya. Kalau Anda mulai bicara yang baik ya, bicara yang dalam hati tadi ya, termasuk nanti dalam ucapan juga ya. Ya, saat mulai bangun tidur itu mulai berkata-kata yang baik. Ya, yang saya lakukan, saya ulang lagi ya. Ketika saya buka mata, begitu buka mata, apa yang saya katakan? Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang baru, terlebih untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hidupku Tuhan. Berkat-berkatmu yang selalu baru di dalam hidup. Karena Tuhan pasti menyediakan yang selalu baru, bukan yang basi. Ya, maka kalau semua disediakan baru, kenapa kita masih mengingat-ingat yang lama? Ya, yang lama itu gitu kan? Ya loh, jangan geleng-geleng rusuhan loh. Barang rusuhan geleng-geleng. Tuhan selalu menyediakan yang baru. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ya, uang selalu mengalir dalam kehidupanku. Ya. Uang datang dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Ya. Uang berputar dalam kehidupanku. Dan aku selalu kelebihan uang Tuhan. Kan pena. Terima kasih Tuhan untuk semua organ tubuhku. Disebut dari atas untuk kepalaku. Ya, semua organnya dalam kepalaku semuanya berfungsi dengan maksimal. Organ pernapasanku semuanya baik. Organ pencernaanku semuanya bekerja secara maksimal. Semua persendianku baik Tuhan. Dan hari ini aku memilih untuk sehat. Hari ini aku memilih untuk bahagia. Hari ini aku memilih untuk selalu bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang punya sakit penyakit, ya seringkali kita ini kan baru ada misalnya leher kita tegang, terus kita ngomong, aduh tensiku dhuwur iki, kan gitu kan? Benar nggak? Atau kakinya rada kaku, aduh asam uratku tinggi. Nah, mulai sekarang perkatakan, Tuhan terima kasih untuk semua pembuluh darahku bersih. Ya, kalau saat ini leherku tegang, aku cuma butuh istirahat Tuhan. Ini kode dari tubuhku bahwa aku perlu istirahat. Kan rambung. Ya kan, orang wah kaku leherku, darah tinggi, browsing, ya obatnya apa, itu kan, takut koncone, koncone dipeden-pedeni, wah aku bisa yang ngomongin mangan sate terus jadi malah tonggoku stroke. Nah, tadi ketika ada tanda-tanda tubuh kita ini cerdas, ya, itu baru tanda sebetulnya. Tapi karena ketika ada tanda tadi kita meresponnya dengan negatif dan memasukkan kata-kata negatif, ya kan jadi kenyataan. Jadi ketika apapun tanda yang ada dalam tubuh kita itu hanya tubuh kita memberi kode perlu istirahat. Tubuh itu perlu dirawat, gitu ya.
tubuh itu dirawat. Nah, saya kalau ada agak sedikit tegang-tegang ya itu kode. Nah, saya telepon Pak Rus ya, nah, saya punya asisten ya, Pak Rus. Kalau udah rodok kaku-kaku itu, Pak Rus sini ya. 1,5 jam fresh lagi kok. Gitu. Lama tubuh itu dirawat. Ketika udah memberi kode ya dirawat. Ojo dipaksa nyambut gawe terus. Ya, wis yang kode-kode tapi kita paksa. Akhirnya apa? Menjadi semakin berat. Nah, jadi ketika ada tanda apapun di mana baik. Tuhan, terima kasih untuk tanda ini. Ini saatnya aku istirahat Tuhan. Ini saatnya aku memelihara tubuhku. Ya, jadi selalu memulai memasukkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Ya. Nah, kalau mau terima tantangan ya 1 bulan lakukan itu. Nah, hal yang sama juga kalau Bapak Ibu memasukkan kata-kata yang negatif. Nanti yang mau terima tantangan juga silakan nanti. Ya, sebulan memasukkan kata-kata negatif, nanti kita lihat. Ya, jadi Tuhan hari ini kok sangat kacau Tuhan. Tuhan hari ini kok kelihatannya kehidupan menjadi susah Tuhan. Cari uang semakin sulit Tuhan. Ya, habis pilpres kok kelihatannya negara kita ini kacau Tuhan. Habis pilpres kok kelihatannya ekonominya semakin berat Tuhan. Nah, coba nanti kalau ada yang berani, ya, jadi yang sebagian berkata-kata positif, yang terima tantangan kata-kata negatif silahkan angkat tangan ya. Lakukan sebulan nanti kita lihat hasilnya. Ya, berani. Nah, makanya pengen semua menjadi baik ya. Nah, makanya tadi mulai bangun tidur, mulai berkata-kata baik ya, baik yang ada dalam batin, dalam pikiran maupun apa yang kita ucapkan di pelajaran ini. Ketika jagat alitmu sudah tenang, ya jagat agengnya pun akan tenang. Maka dengan kata-kata yang baik tadi membuat jagat alitmu itu tenang, gitu loh. Membuat jagat yang ada di situ menjadi tenang. Ketika jagat alit tenang, jagat agengnya pasti tenang. Kehidupan sekitarmu pasti menjadi baik. Tapi kalau jagat alitnya ini tadi ya, ada rasa yang nggak enak tadi, marah, kemerungsung, emosi, sakit hati, benci, dendam, ya, dan antek-anteknya, gitu kan. Sama nanti yang di jagat luarnya juga akan mengalami seperti itu. Yang datang justru orang-orang yang tambah jengkel, ya, tambah nganyel, karena apa? Itu menarik, ya, itu menarik. Karena hati tadi siaran.